dua ketua umum itu gimana Gus dinamika di bawah? Mungkin ada dua loh. Tapi kan pleno malam ini kan katanya melahirkan PJ Ketum nih Gus. Ini bagaimana Gus? Akan menggugat atau gimana? Nah, kalau pleno yang nggak sah itu Yahya Cholil Stakuf alias Gus Yahya percaya diri tidak akan ada dua ketua umum di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini dikatakan Gus Yahya saat menanggapi soal agenda rapat pleno yang digelar Syuriah PBNU yang hasilnya akan menunjuk penjabat PJ Ketum PBNU yang baru pada Selasa 9 Desember. Ia pun tak mempunyai kekhawatiran jika PBNU mengalami perpecahan karena konflik internal yang terjadi. Hal ini berkat dukungan dari seluruh warga PBNU yang tidak menginginkan perpecahan. Gus Yahya pun menyebut jika organisasi ini bukan merupakan milik perorangan, melainkan milik Tuhan Yang Maha Esa. Untuk informasi, Rais Syuriah PBNU KH Imam Bukhari Cholil menegaskan Rais Syuriah tetap akan menggelar rapat pleno pada Selasa malam ini. Menurut Raimam, peserta rapat pleno diharapkan dapat memanfaatkan momen untuk menyelesaikan gejolak internal NU. Gonjang-ganjing di tubuh NU bermula dari munculnya desakan pengurus Syuriah NU terhadap Gus Yahya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Desakan ini berhembus sejak Jumat 21 November lalu, tepatnya setelah beredarnya risalah rapat harian Syuriah PBNU tertanggal Kamis 20 November 2025. Ada dua alasan mengapa Gus Yahya diultimatum untuk segera mengundurkan diri, yakni soal undangan terhadap tokoh pro-Zionis pro-Israel dan adanya dugaan masalah tata kelola keuangan organisasi. Lebih lanjut, muncul surat edaran yang ditandatangani Wakil Rais AM PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib AM PBNU KH Ahmad Tajul Mafatihir telah resmi memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Selain itu, Gus Yahya diminta untuk melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum PBNU dan posisinya digantikan sementara oleh Rais AM PBNU KH Miftahul Akhyar. Terlepas dari desakan mundur dari posisi Ketua Umum PBNU, Gus Yahya sudah 3 kali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dan akan menyelesaikan jabatannya hingga masa khidmat 2022-2027 berakhir. Gus Yahya juga mengklaim keputusan rapat harian Syuriah PBNU tidak sah dan Ketua Umum PBNU hanya bisa diganti melalui muktamar. ya, kita siap apapun yang diperlukan, kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman sekarang masih kompak di dalam ini ya, kita ini ingin menjaga tatanan organisasi, itu saja. Tatanan organisasi, jabatan itu soal nanti, tapi tatanan organisasinya itu ya, jaga supaya tidak rusak. Tapi apakah ada kemungkinan untuk islah Gus? Tidak ada pilihan lain, gimana? Tidak ada pilihan lain. Apa Gus rencana ketemu Rois Am Gus? Ya saya nunggu jawaban dari beliau. Saya sudah beberapa kali. Udah sempat. Sudah beberapa kali. Berarti belum ada respon dari Rois Am ya Gus? Belum, masih belum. Seperti yang diumumkan dalam rilis itu, nanti menunggu jadwal. Terus nanti ke depan nanti ada dua ketua umum itu gimana Gus dinamika di bawah? Mungkin ada dua loh. Tapi kan pleno malam ini kan katanya melahirkan PJ Ketum nih Gus. Ini bagaimana Gus? Akan menggugat atau gimana? Nah, kalau pleno yang nggak sah itu Tapi ada kekhawatiran perpecahan nggak sih Gus gitu? kita sekarang sampaikan bahwa semuanya orang nggak mau, nggak ada yang mau. Nggak ada yang bisa lihat pernyataan mana yang memang beneran orang yang sungguh-sungguh punya kepemimpinan kepada NU ya, para kiai, pesantren tidak terhitung sampai mereka biasanya nggak jarang-jarang bikin surat atau bikin surat. Enggak seperti ya, jangan pecah, cabang-cabang juga terhitung pada bikin surat supaya bersatu kembali. Enggak ada. Ya, insya Allah lah. Tapi benar sih Gus, karena ini ambang Gus. Itu soal manuvereng, ini kan namanya manuvereng opini ini. Nanti insya Allah datang. Gus memastikan berarti tidak akan datang ke rapat pleno sore ini ya Gus? Ya, untuk apa? Tidak ada konteksnya. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.